Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya Allah. Sehat, Pak Haji, sehat. Alhamdulillah. Saya belum wajib, Pak. Baru ketemu channelnya nih. Iya. Allah. Terus ini mana materinya? Gimana, udah siap, Pak Haji? Sudah Iya, siap saya belum berangkat? wajib, Pak. Belum. Masuk tahun Ya 32 apa tahun 31 itu nggak tahu, itu jadwalnya hilang sekarang. Oh gitu ya. Iya. Pak Khairul tinggal di mana? Di Bantar Gebang, Pak. Dekat Oh, Bantar Bantar Gebang, Gebang, dekat sini. Iya. Bisa mulai. Mana? Ya, kita mulai saja, Pak. Waktu berjalan terus. Barangkali udah agak siang. Sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hajjan mabrura umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Diyufur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita panjatkan puja puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi, bernazarah dalam rangka manasik untuk ibadah umroh. Mudah-mudahan acara manasik ibadah umroh ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula umroh kita yang akan kita laksanakan, perjalanan kita dari pergi maupun pulangnya dalam keadaan selamat dan memperoleh umroh yang makbul, yang mabrur, yang tiada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Diyufur Rahman yang saya hormati, selawat dan salam tersampaikan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan, dari kebodohan hingga alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak ya, Ibu, Diyufur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pencet mana? Gitu. Untuk mempersingkat waktu, bahwasanya sebagai muslim yang beriman kepada Allah, pastinya dia mengharapkan bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Dan sebelum bertemu dengan Allah, kita menginginkan syiar-syiar Allah yang ada terutama di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah ingin kita datangi, karena dengan sebab tersebutlah semua kita terasa bahwasanya Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah ini, sehingga kita dapat merasakan lebih baik lagi. Mudah-mudahan setelah umroh kita nanti, ibadah-ibadah kita semakin kita kenceng, sehingga lebih kuat lagi, lebih baik lagi, sehingga menjadikan kita manusia kuntum khaira ummah, menjadikan umat yang terbaik,
yang Allah janjikan untuk manusia. Apapun bentuknya, manusia adalah yang Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan manusia seluruhnya. Dengan cara bagaimana? Tentunya dengan cara Allah memberikan ilmu pengetahuan agama Islam sehingga manusia itu mulia karena Allah sudah muliakan untuk manusia. Dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih karena Allah sudah muliakan untuk kita. Allah berikan fasilitas wa hamalnahum fil barri wal bahr. Allah angkut kita di daratan maupun di lautan untuk bisa mencapai tujuan kita. Seperti halnya tujuan kita ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah melaksanakan umroh. Allah angkut dengan sebab teknologi yang ada, dengan pesawat yang luar biasa. Itu adalah untuk memuliakan manusia. Siapa yang memuliakan manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mulia. Kemudian warazaqnahum minat thayyibat, Allah berikan rizki kita yang baik-baik untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk keluarga kita, untuk yang lain-lainnya, sehingga kita menjadi orang yang terbaik, yang Allah muliakan dan dengan makan makanan yang terbaik, yang baik. Warazaqnahum minat thayyibat wa hamalnahu fil barri wal bahri warazaqnahum minat thayyibat. Kemudian Allah berikan kita bentuk yang terbaik dari makhluk-makhluk yang lain. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah berikan kita kelebihan, keutamaan dari makhluk-makhluk yang lain. Allah berikan, Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia sebaik-baik makhluk. Itulah yang janji Allah untuk memuliakan manusia. Karena itu kita manusia yang dimuliakan oleh Allah harusnya menjadi mulia ya, dengan tujuan yang mulia, yakni kita melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Untuk persiapan tersebut, perjalanan yang cukup, yang jauh, kita perlu persiapan dan apa-apa yang kita persiapkan untuk kita ketika kita berada di kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah kita bisa melaksanakan tersebut dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama tentang toharo. Toharo sangat penting sekali di mana di daerah Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Karena di sana tempat yang sangat tandus, yang sulit pada hakikatnya tadinya air untuk berada. Karena itu banyak cara-cara ketika kita berada di sana. Tentunya dengan fikih yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, baik fikih kontemporer maupun fikih yang sekarang ini, fikih yang terbaru. Tentunya untuk melancarkan ibadah kita, agar ibadah kita mendapatkan ibadah yang terbaik dan menjadi ibadah kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat gelar umrah yang mabrur yang tidak balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentang toharoh. Pengertian toharoh adalah toharoh menurut bahasa artinya bersih. Innallahi bittawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi toharoh adalah salah satu anjuran Allah Subhanahu wa taala agar kita bersih. Tentu dalam bersih yang lebih khusus lagi, itu menurut istilah yaitu adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu toharo dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang bisa membolehkan dia melaksanakan sholat. Ya. Atau toharo dia dengan sebab mandi karena dia berhadas. Atau tayamum dengan ketiadaan air dan menghilangkan najis dan sebagainya. Cara membersihkan kotoran dari hadas dan najis. Kita tata caranya
harus kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bila tidak mengikuti apa yang Rasulullah katakan, Allah ajarkan, maka ibadah kita, tata cara kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa aliman bi ilmihi lam ya'mala, ya. Wa amilan bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu pengetahuan, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bagaimana cara berbersih. Yang pertama, cara membersihkan kotoran dari hadas dan najis. Cara yang harus dipakai dalam membersihkan kotoran dan najis tergantung kepada kuat dan lemahnya najis atau hadas pada tubuh seseorang. Bila najis atau hadas itu tergolong ringan atau kecil, maka cukup dengan membersihkan dirinya dengan berwudu. Tetapi jika hadas atau najis itu tergolong besar atau berat, maka ia harus membersihkannya dengan cara mandi janabat, atau bahkan harus membersihkannya dengan 7 kali, dan 1 diantaranya dengan debu, seperti terkena najis anjing. Wudu merupakan syarat sah dalam sholat, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu fitahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wudu sangat penting sampai Allah menurunkan perintahnya melalui Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil orang-orang yang beriman. Iman kepada Allah. Iman yang rukun-rukun iman yang 6 itu. Idza qumtum ila sholati, apabila kalian mendirikan sholat. Berdiri untuk sholat. Melaksanakan sholat, mengerjakan sholat. Pagsilu wujuhakum, maka hendaklah basuh olehmu wajah-wajah kalian. Pertama wajah kita. Ya, wajah kita semuanya sampai tuntas. Ya. Sampai tuntas, sampai ke bawah. Janggut, tarik. Ya. Setelah wajah, wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian 2 tangan sampai sikut. Sampai siku. Kalau bisa lewatin. Lewatin sampai siku, tangan sampai sikut. Lewatin sampai, ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengguyur tangan sampai terlihatan ketiaknya. Saking tingginya. Ya. Jadi tinggi. Naik pertama ke tangan, terus atas tangan jari-jari dulu, air turun ke bawah, ke siku, bahkan kalau bisa lebih siku, lebihkan. Setelah wajah 2 tangan sampai 2 sikut, wamsahu biru'usikum, kemudian membasuh kepala. Ya, syukur-syukur kita semua tarik ke atas, lepas. Ya. Minimal menurut Imam Syafi'i yang tempat tumbuh rambut boleh 3 kali, nggak apa-apa. Atau lewat belakang juga bisa, tempat tumbuh rambut. Atau seluruhnya sunnahnya, seluruhnya. Kalau Imam Syafi'i. Kemudian warjulakum ilal ka'bain, kemudian kaki hingga 2 mata kaki. Kalau bisa sampai betis, ya. Jadi kaki sampai 2 mata kaki minimalnya. Mata kaki dan 2 mata kaki sebetulnya. Sampai kalau bisa sampai betis. Kenapa begitu? Itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang tadi 4 tadi, wajah, 2 tangan,
kepala, kaki yang disampaikan dalam Al-Quran. Dan keterangan sebelum kita melaksanakan itu diawali dengan sunnah. Dengan apa? Dengan apa? Dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Niat untuk berwudu. Nawaitul wudu'a lirab'il hadasil asgari fardhu lillahi ta'ala. Ya. Saya niat wudu untuk melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Ya, niat. Innamal a'mal binniat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua masalah itu, perkara itu tergantung apa yang kita niatin. Kalau kita niat wudu, wudu. Habis niat, langsung muka, langsung tangan, langsung kepala, langsung kaki. Dan dilanjutkan dengan tertib. Berarti rukun sholat ada 6. Niat, muka, wajah, kepala, 2 tangan, kepala, kaki, dan tertib. Berarti 6. Ini bahwasanya tentang wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran ini untuk kita semuanya. Karena Rasulullah berkata kepada sahabatnya, ya sahabat, bahwasanya nanti umat-umatku yang akan datang. Ya, umatku yang akan datang, mereka adalah umatku yang pasti aku kenal. Kenapa? Mereka gurrun muhajjalin. Dengan cara mengenali mereka dengan cara wajah. Nah, ya Rasulullah, aku bukan umatmu ya Rasulullah. Bukan, kamu sahabatku. Umatku orang-orang yang gak pernah lihat aku, tetapi beriman kepadaku. Dan dia nanti akan aku kenali di akhirat nanti. Gurrun muhajjalin. Gurrun muhajjal itu ya, kita bercahaya wajah kita dengan sebab wudu. Ya, dengan sebab wudu. Nah, dengan sebab wudu tersebut wajah kita bercahaya sehingga dikenali oleh Allah. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurrun muhajjalin itu artinya apa? Gurrun itu wajah kita. Kalau muhajjalin itu tangan-tangan kita yang tadi lewat siku, terus lebihkan kepala kita, ya. Kemudian wajah kita sampai janggut semuanya. Kemudian kaki kita sampai betis sehingga semuanya bercahaya ketika nanti di akhirat nanti. Ya. Dengan sebab gurrun muhajjalin kita, wajah kita dengan sebab wudu. Karena itu wudu sangat penting sekali karena menentukan untuk sholat kita. Bila sholat kita benar, kemudian wudu kita nggak benar, maka sholat kita dianggap tidak benar. Karena itu pertama dianjurkan dengan sholat wudu yang benar. Jadi syukur-syukur ya awali dengan sunnah-sunnah. Seperti halnya sini. Ya, pertama bismillahirrahmanirrahim. Tangan kita cuci tangan dulu agar kita bersih. Karena sangat penting ini kebersihan tangan kita juga. Yang pada Covid kemarin banyak mereka mengikuti umat Islam tangan bersih. Kemudian berkumur, bersih-bersih kita, jangan sampai kotoran-kotoran dalam mulut ada. Bau mulut kita sehingga menghilangkan kehusuan kita. Kemudian telidung kita, ya, imtinsak, masukin air, imtinsar, mengeluarkan air dari hidung, ya, terus baru kita niat berbarengan ketika membasuh muka. Niat wudu langsung berbarengan muka. Kemudian 2 tangan. Kemudian ya telinga, kepala, kaki tertib, teratur satu persatunya. Ini barangkali wudu yang wajibnya 4 ditambah 2, 6. Dan yang sunnah-sunnahnya banyak-banyak yang lainnya. Karena itu wudu sangat penting sekali untuk kita semuanya. Karena saya kata tadi, kita dianggap umat Nabi Muhammad dengan sebab wudu kita dikenalkan oleh Rasulullah nanti di akhirat nanti. Untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Rasulullah memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duluan. Wa in kuntum mardo au ala safarin. Jikalau kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian salah seorang di antara kalian datang untuk buang air. Ya. Au lamastumun nisa, atau bersenggama dengan istri. Falam tajidu ma'an, maka tidak ada engkau dapati air, fatayammamu, hendaklah kalian tayamum. Dengan apa tayamum? So'i dan toyiba, dengan debu yang bersih. Kalau hati-hati kita Pak ketika kita umroh,
Ya bagusnya sih kita apa bawa debu di dalam apa? Dalam plastik dikit ya. Buat kita waduh. Kalaupun tidak kan nggak boleh di dalam kapal bawa debu. Kita minimal dengan niat untuk intikal pindah pemahaman untuk ke Imam Hanafi bisa di pesawat dan sebagainya. Ya anggaplah semuanya ada debu di antara sekitar-sekitarnya. Famsahu biwujuhikum. Bagaimana tayam caranya? Dengan membasuh muka. Masuk tangan, tak, keprak-keprak, ya, langsung wajah kita sebelah, ya, bareng-barengan, ya. Terus yang kedua wa aidikumin, kedua tangan kita masukin ke tubuh, keprak-keprak, ya tangan sebelah, ini belakangnya masukin, tarik, ini putar-putar, ya pergelangan ini masih belum kepake, atau muter lagi, langsung, ya, dan selanjutnya ada putar-putar-putar. Ya. Jadi cuma 2 muka dan 2 tangan sampai 2 siku. Diawali dengan niat, diakhiri dengan tertib. Ya, tidak ada yang lain-lainnya. Nah, apa kelebihan wudhu dengan tayamum? Wudhu kita bisa melaksanakan kalau kita pernah wudhu, punya wudhu, bisa kita melaksanakan sholat berkali-kali sholat wajib. Apalagi sholat sunat, sholat wajib saja. Kalau kita 2 hari nggak tidur, kemudian tidak batal wudhu kita, boleh terus tanpa wudhu lagi. Tapi kata tayamum hanya khusus 1 kali sholat wajib. Ketika kita mau sholat zuhur, kemudian kita tayamum, ya, kita tayamum itu sholat zuhur, maka tidak boleh lagi untuk sholat asar. Ya, alat asar harus tayamum lagi. Sholat asar tayamum tidak boleh lagi untuk maghrib. Dan seterusnya. Tayamum cuma 1 kali. Tapi sholat sunnah-sunnah yang lain, qobliyah, tahiyatul masjid, yang lain-lain boleh. Ya, kalau wudhu walaupun tayamum 1 kali. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum haraj. Allah tidak menginginkan kalian menjadi susah, sulit. Ya. Walaki yuridu litahhirakum. Akan tetapi Allah menginginkan kalian untuk menjadi bersih. Saya katakan tadi Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Waliyutimma ni'matahu, dan Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Kita berbersih, hati kita juga bersih. Kita mengatakan Allahu Akbar dalam keadaan bersih. Ya, luar maupun dalam. Allah Maha Besar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Allah berikan nikmat, tambahkan nikmat, sempurnakan nikmat-nikmat yang lain itu. Keinginan Allah agar sempurna kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alaikum atas kamu la'allakum tashkurun. Agar kalian, kita semuanya menjadi orang yang bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur pada hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sebagai tanda syukur kita melaksanakan wudhu dengan cara yang baik. Sebagai tanda syukur kita apabila tidak ada air, kita bertayamum untuk melaksanakan sholat. Cara tayamum dengan cara yang benar. Kemudian Allah menambahkan syukur pada kita bahwasanya kita bersih dari hadas kecil maupun hadas besar untuk bisa menghadap Allah dalam keadaan baik. Inilah bahwasanya karena pentingnya wudhu sehingga Allah menurunkan perintah wudhu dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini. Ya lain Allah tidak untuk menyusahkan kita, akan tetapi Allah ingin membersihkan kita, menyempurnakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, menjadikan kita orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dihibullah Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali termasuk wudhu, tata cara wudhu tadi. Ya, membasuh kedua tangan, dimulai dari tangan kanan sampai membersihkan sela-selanya tangan kanan, jari-jarinya, ya. Terus berkumur sambil menghirup air ke hidung, kemudian membasuh muka sampai batas tumbuh rambut, ya. Terus membasuh 2 tangan sampai 2 sikut, dimulai dari lengan, ya. Tapi di sini mulai dari jari-jari, jangan dari lengan. Karena apa? Famsahu, ini dikatakan di sini Fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Dan 2 tangan kamu sampai 2 sikut. Jadi
Jari-jari dari jari-jari dulu. Baru ke sikutar. Jangan apa? Jangan dari bawah dulu, jangan dari atas dulu. Ya. Jangan dari atas, dari bawah. Terus mengusap kepala sampai tengkuk. Ya, ditarik. Nah, rambut kita. Terus dan langsung ke telinga. Terus membasuh kedua kaki minimal sampai dua mata kaki, syukur-syukur sampai ke betis, lebih tinggi lebih bagus. Di pulau di Rahman yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala ini Bang, tata cara wudu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dibenarkan oleh Rasulullah SAW agar kita melaksanakan sholat dengan cara yang baik. Agar kita ketika di Mekah, di Madinah, ibadah-ibadah kita dianggap benar dan lain sebagainya. Karena kita dalam keadaan bersih, hadas yang kecil, hadas yang besar, maupun yang lain-lainnya. Kemudian hukum wudhu menggunakan air zam-zam. Menurut kebanyakan ulama, baik ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah membolehkan berwudu dengan menggunakan air zam-zam. Berwudu dengan air zam-zam dihukumi sah dan tidak makruh, sebagaimana berwudu dengan air pada umumnya. Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu berikut, wa amma zam-zama famazhabul jumhur kamazhabana annahu la yukrahul wudu'a wal ghusla bihi. Adapun air zam-zam, maka pendapat kebanyakan ulama seperti pendapat ulama kami, ulama Syafi'iyah, yaitu tidak makruh berwudu dan mandi dengannya dengan air zam-zam. Tata cara tayamum yang tadi kita mulain. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua telapak tangan tempelkan pada permukaan debu yang suci, ya debu yang ada. Kemudian kedua selanjutnya tiup tangan dengan atau dikeprak-keprak, ya keprak-keprak ya. Kemudian usap kedua tangan ke wajah sambil kita niat wudu, niat tayamum. Nawaitu tayamuma listibahatis sholah lillahi ta'ala, fardu lillahi ta'ala. Saya tayamum untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Langsung berbarengan niatnya. Kemudian mengusap punggung tangan. Ya, tangan, ya, punggungnya. Dari mulai per sini, punggung tangan, terus putar, ya, sampai siku. Nah, masih ada yang nggak terkena nih. Nggak terkena tangan kita sebelah lagi. Langsung sebelahnya lagi. Lagi, langsung berputar-putar-putar. Lanjut mengusap punggung tangan. Di pulau Dwi Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tata cara mandi sunnah ihram untuk umroh. Jadi tadi tentang wudhu sudah selesai, tayamum sudah selesai. Kita lanjut tata cara mandi sunnah ihram untuk umroh. Di pulau Dwi Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh kalian lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena teman, bukan karena tetangga, bukan karena ya bos kita atau karena siapa-siapa. Tapi lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memanggil kita semuanya. Allah memampukan yang Allah panggil. Baik hartanya, ilmunya sehingga datang ke Mekah dan Madinah dalam keadaan mampu, Allah mampukan. Baik mampu ilmu, pengetahuan, maupun yang lain-lainnya, terutama materi sebagainya. Jadi tata cara mandi sunnah ihram untuk umroh, salah satu adab ihram adalah mandi. Sebelum ihram, jamaah haji atau umroh dianjurkan untuk melakukan mandi sunnah. Ya. Doa al-ihramu goslu bi yanwi goslan al-ihramu qabla yaghtasilu anna sunnat ahada al-duha. Salah satu sunnah mandi sebelum ihram dengan mandi yang diniatkan untuk ihram. Ya. Saya niat mandi untuk melaksanakan umroh. Ya. Karena Allah Ta'ala. Sunnat lillahi ta'ala. Niat ya. Niat. Kemudian mengguyur segala bagian luar tubuh kita. Ya, terkecuali rambut-rambut kita dan bulu-bulunya. Semuanya.
kita basuh. Nah, dikala masuk ke kamar mandi, ambil ya, kita basuh tangan terlebih dahulu, tangan kita seperti itu, seperti hal wudhu. Bila sesuatu kotoran atau najis yang masih melekat di tubuh kita, ya, kita basahi semuanya, bersihkan. Berwudu sebagaimana kalau wudhu hendak sholat, kemudian akhiri dengan menyiram kedua kaki kita. Kita wudhu kayak wudhu dulu, baru mandi. Mulailah mandi dengan mengguyur kepala dulu, kepala sebelah kanan hingga 3 kali. Ya, bertepatan dengan itu niatlah melenyapkan hadas. Ya, kita siapa tahu kita lupa semalam kita hadas, atau kita ya lupa yang dulu-dulunya, banyak yang kita lupa. Atau dulu-dulunya kita nggak banyak hadas. Ya, sebagai untuk menghilangkan hadas yang ada pada diri kita niat di sana ya untuk mandi hadas. Ya, nawa itu rof'al hadasil akbar an jami'il badani fadlillahi ta'ala. Saya niat untuk menghilangkan hadas ya, yang besar sekalian badan karena Allah Ta'ala. Terus guyur bagian badan sebelah kanan hingga 3 kali. Kemudian bagian kiri juga 3 kali. Jangan lupa menggosok-gosok tubuh dengan depan maupun belakang sebanyak 3 kali. Juga menyela rambut-rambut dan jenggot. Ya, bila ada jenggot, bila punya, pastikan air mengalir ke lipatan-lipatan kulit dan pangkal-pangkal rambut. Sebaiknya hindarkan tangan dari menyentuh kemaluan. Walaupun bersentuh, berwudu lagi. Agar kita dalam keadaan bersih. Kalau tidak dengan kita memegang kemaluan, kita udah mandi junub, langsung sholat sah hukumnya. Karena apa? Dia sudah hilang dari hadas yang besar. Dan dia juga hilang pasti hadas yang kecil intinya. Boleh. Tapi kalau seandainya kita memegang kemaluan, wudu lagi. Ya, jangan tanpa wudu lagi. Akhirnya sholat kita tidak sah. Duifullah, duifur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara atau kaifiat sholat. Kita lanjutkan sekarang udah sholat. Jadi udah kita tinggalkan tadi tentang wudhu, ya, tentang tayamum. Kemudian kita tinggalkan lagi apa tentang mandi sunnah untuk kita memakai ihram untuk melaksanakan umroh. Tadi sunnah. Sekarang tata cara salat. Karena di Madinah di Mekah itu tidak lain untuk ibadah semuanya, Pak. Oh, baik ke masjid kita untuk sholat sunnah, sholatnya wajib, baca Al-Quran, banyak-banyak di sana. Ya, kesempatan kita. Karena kesempatan tidak datang kedua kali. Belum tentu datang kedua kali. Apalagi ketiga kali selanjutnya. Anggap aja seakan-akan kita umroh terakhir untuk kita. Sehingga kita pentingin, kita pastikan bahwasanya umroh kita dengan benar-benar. Ya, kemudian dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh. Ijhad wala taksal wala taqgobilan fadana matu ukbaliban yatakasal. Bersungguh-sungguh kita ketika ibadah di sana. Jangan malas-malas. Malas di hotel malas. Panada matu ukbaliban yatakasal. Maka akan menyesal ketika kita dalam keadaan malas-malas. Coba ya Allah, tahu begitu saya di Mekah, saya banyakin zikir, banyakin tawaf, banyakin umroh dan sebagainya. Penyesalan ketika kita pulang ke tanah air. Nah, karena itu cara kaifiat sholat yang terbaik kita coba kita baca sama-sama. Yang pertama kita tahu ya sholat itu rukun sholat itu ada 13 dan ada yang mengatakan 17 dengan tomak ninah ya. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri tegak, keempat membaca Fatihah, kelima ruku, keenam sujud, ketujuh i'tidal, kedelapan duduk antara 2 sujud, kesembilan membaca tahiyat akhir, ke-10 tasyahud akhir, ke-11 membaca sholawat atas Nabi, ke-12 salam, ke-13 tertib dan teratur. Itu yang 13. Kalau yang ada yang 17 itu dibarengi dengan tomak ninah. Ketika kita ruku, tomak ninah 1.
Ketika i'tidal tamanina 2. Ketika sujud tamanina 3. Ketika ruku tamanina 4. Jadi 17. Tamanina apa itu? Tenang sebentar. Ketika ruku, tak subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sekedar begitu saja. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan. Tapi istamanina subhanallah wa bihamdihi. Ya. Subhanallahil azim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud juga begitu. Terus duduk antara dua sujud. Rabbi pilih warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini itu yang 13 dan 17. Yang pertama kita menghadap kiblat, niat sholat ya dalam hati pertama nih. Harus menghadap kiblat dan niat sholat. Selanjutnya mengucapkan takbiratul ihram. Jadi niat itu kapan kita niat itu? Berbarengan Pak dengan takbiratul ihram. Allah, hati kita yang niat. Jangan di sebelum kita sholat udah niat duluan. Berarti enggak di dalam sholat. Karena apa? Niat itu muktaronan bifi'lihi atau muktarinan bifi'lihi. Mengiringi apa yang kita kerjain. Kalau kerja sholat, Allah ini langsung niat dalam hati kita. Sama juga kita wudhu tadi. Wudhu ketika basuh muka, niat. Sekarang ini ketika takbiratul ihram, kita niat. Allah usolli fardul isya'i arba'a rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Dalam hati kita niat. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Allah tahan sedikit untuk hati kita bicara kepada Allah, niat kita apa yang kita inginkan, mau sholat apa, asar, johor ataupun maghrib, baru jangan diputus. Allahu akbar. Jangan diputus. Jangan Allahu akbar. Jangan. Allah berhenti, hu akbar. Allahu akbar. Jadi Allahu akbar. Jangan diputus. Ya. Jadi boleh berhenti di sini Allahu akbar baru turunin tangan atau Allahu akbar turunin tangan baru sikap. Jadi kedua mengucap takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan. Allahu akbar ini. Selanjutnya ya menghadap kiblat tangan kita ya. Tadi ya ini termasuk yang menghadap kiblat tangan Allahu akbar tangan kita. Kemudian ini yang salah, contoh tangan yang salah. Tuh, tangan diginiin. Atau tangan berbalik, atau kayak begini kayak orang main silat, atau tinggi banget Allahu Akbar, atau di atas pundak. Jadi yang benar apa? Allahu Akbar di bawah, di bawah telinga sunahnya. Allahu Akbar. Terus selanjutnya meletakkan tangan di atas tangan kiri, ya, diletakkan di bawah dada, di atas pusar, ya. Ya tidak boleh ke bawah. Yang ini sebelah kiri itu, Pak. Pakai yang benar ini, ya. Benar. Kemudian membaca ta'awuz disunahkan ketika kita membaca Fatihah dengan pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Terus selanjutnya membaca surat Al-Fatihah sampai amin. Terus membaca surat-surat yang mudah dari Al-Quran yang memanjangkan bacaan dalam sholat subuh. Jadi baca sholat subuh kalau bisa sholatnya yang banyak. Apa sholat Ar-Rahman, apa saja ya yang banyak. Nah, kalau sholat maghrib ya waktu yang sempit dikit aja. Boleh Al-Qul ya, Al-Kafirun boleh, Qul huwallahu ahad boleh. Ya. Selanjutnya ruku.
membaca doa ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya. Undak lurus dan pandangan lurus ke bawah. Tapak tangan memegang lutut, jari menghadap ke belakang. Telapak tangan diletakkan di atas lutut, jari-jari lurus ke bawah dengan direnggangkan, boleh semuanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maksud Engkau ya Allah yang maha agung dan dengan segala puji-pujiannya. Jadi yang keagungan Allah yang punya, puji-pujian Allah yang punya, maha suci Allah yang pantas dipuji-puji dan diagungkan. Kemudian tidak boleh begini, punggung lurus, tapi pandang ke depan, boleh. Atau bungkuk, punggung terlalu membungkuk ke bawah, tidak boleh. Kemudian bangun dari ruku dengan mengangkat tangan sejajar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Allah mendengar bagi orang yang mengucapkan apa? Hamidah, memuji Allah. Ya. Ketika keadaan tegak berdiri, tidak membaca Rabbana walakal hamdu, boleh panjangin, boleh. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, boleh. Banyak-banyak doa-doa tentang ketika i'tidal. Kemudian dilanjutkan melaksanakan sujud, ya. Allahu akbar sampai bawah, jangan diputus. Allah Akbar atau Allahu Akbar, turun, jangan Allah sampai muka kita di bawah baru akbar. Jangan putus. Allahu Akbar. Ya, sampai pangkal kita ke bawah baru putus. Jadi Allahu Akbar. Jadi ketika mau sujud itu bukan imam berarti sengaja manjangin. Itu supaya jangan putus antara zikir kita, ya dari i'tidal ke sujud. Allahu Akbar. Ya, bacanya jangan diputus. Dengan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut kita. Boleh tangan duluan, ya boleh. Ya Rasulullah ketika udah usia senja tua, ya dia tangan duluan turunnya. Tapi sebelumnya juga Rasulullah bisa dengan lutut duluan, ya turunan. Jadi tergantung, silakan yang mana yang kebiasaan kita masing-masing yang diajarkan guru kita. Kedua-duanya boleh. Sujud itu dengan 7 anggota badan. Pertama, ya kening atau hidung, wajah kita, muka nih, muka wajah. Kedua, ketiga, 2 telapak tangan, ya 2, 3. Kemudian 2 lutut, lutut kanan, lutut kiri, 5 dan 6, 4 dan 5. Terus tumit, ujung kaki kanan, ujung kaki kiri, jadi 7 anggota. Bila kurang dari tersebut, maka tidak sah sujud kita dan tidak sah juga sholat kita. Contoh, ini kening kita, ya ketutupan. Nah ini begini, kita sujud begitu ketutupan nih. Ini kening, ya, jidat, ya, ketutupan begini, kita sujud, maka tidak sah. Ini harus kena nih sujud ini kita harus kena. Kalau ini begini ya tidak kena. Harus terbuka kita ini. Nah, ketika sholat kita buka jidat kita. Walaupun kebiasaan kita pakai peci begini, ya, tapi ketika sujud kita tarik. Nah, tujuan supaya kena terkening. Ya, pada sujud sejajar dengan kedua pundak. Ya. Dan tidak boleh. Nah, contoh atau begini, dibalik begini, di tangan dengan ya pukulan begini. Nah, boleh. Jadi harus begini. Terus 2 siku harus nempel. Terus bawahnya tumitnya juga harus nyendal. Dari Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sujud itu sangat penting bagi kita. Dalam filosofi yang sangat luar biasa, di mana pahala kita yang paling tinggi kita turunkan ke tempat yang terendahnya. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha kaya, yang maha agung, yang maha segala-galanya. Inilah yang paling hebat dalam kehidupan kita. Kita bisa menundukkan kepala kita yang tinggi ke tempat yang serendah-rendahnya,
kepada Allah zat yang maha tinggi, yang maha agung. Ya. Karena dengan sujudlah kita akan dianggap keren oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Karena iblis laknatullah itu lantaran tidak mau sujudlah kepada yang Allah perintahkan, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelum-sebelumnya iblis laknatullah itu mereka patuh beriman kepada Allah. Tapi dengan kesombongannya ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Sehingga kenapa dikatakan aba wastakbar? Mereka enggan, mereka sombong. Wa kana minal kafir, mereka termasuk orang-orang yang kafir, kufur. Karena sujud kita menandakan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sujud kita dianggap keren oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita dengan kepatuhan kita, dengan ketundukan kita mengatakan Allah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maksudnya Allah yang maha tinggi dan dengan segala puji-pujiannya. Ya. Kita merendahkan serendah-rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud kita bisa jadi untuk kita nanti di akhirat nanti menandakan bahwa kita orang yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian posisi tangan pada waktu sujud sejajar dengan kedua pundak, kedua telinga sesuai dengan posisi tangan ketika takbiratul ihram serta merapatkan jari-jari tangan. Telapak tangan lurus ke telinga, ya boleh. Terus telapak tangan lurus ke pundak, ya boleh. Ke telinga boleh ke pundak, ya lebih agak munduran dikit boleh. Mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selanjutnya yang ini tidak boleh, ya. Kakinya dilurusin, telapak ditidurin. Terus sujudnya terlalu maju, ya. Terus jari-jari kiri memanjat di lantai. Ya. Kemudian terlalu mundur badan, kepalanya ke badan. Ya seterusnya tidak boleh. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud mengucapkan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afwani. Ada 8 permintaan kita dalam ruku itu. Yang hebat luar biasa. Silakan dikaji. Ya, semuanya luar biasa. Ada isi-isinya. Walaupun itu sunnah, tetapi justru sunnah itulah yang menambahkan dalam sholat-sholat kita. Menjadikan kita mendapat nilai yang terbaik. Duduknya seperti hal gini. Duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Kemudian bangkit dari sujud. Berdiri sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dari bawah kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Sampai berdiri akbarnya. Dan Allahu Akbar di bawah. Baru naik. Jangan. Allahu Akbar. Baru melaksanakan rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga. Rakaat yang keempat. Dan seterusnya. Kemudian pada akhirnya rakaat kedua bangun dari sujud kami mengucapkan Allahu Akbar, duduk tasyahud awal seperti duduk di antara dua sujud, ya. Tadi. Dan meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan, lutut dengan menggenggam jari kelingking. Ini serta menggolongkan jari tengah dengan ibu jari dan isyarat dengan jari tunjuk sambil, ya, digerakkan, satu kali menggerakkan, bukan digerak-gerakkan, menggerakkan. Asyhadu alla ilaha illallah, digerakkan. Digerakkan. Ya taharrak di situ bukan gerak, digerakkan. Allah. Jadi isyarat. Tangan ini sebagai isyarat bahwasanya apa? Allah satu. Allah esa, di sanalah kiblat. Tempat apa? Kita menghadap kiblat. Satu segala-galanya. Allah Maha Esat pada zatnya, esat pada sifatnya, esat dan esat dan sebagainya. Ini isyarat tunjukkan kita. Untuk meletakkan telapak tangan kanan di atas paha,
Kanan dengan menggenggam semua jari-jari selain tunjuk isyarat dengan jari tunjuk dengan dibengkokkan sedikit. Nah, ini yang tidak boleh, dibalik-balik. Terus tangannya ya dipelintir, kebawain ya. Terus tangannya kayak jempol kayak selfie dengan isyarat miring dan sebagainya. Nah, ini tahiyat. Tahiyat awal ya. Tahiyat awal hukumnya sunnah ya. Tahiyatul boleh atahiyatulillah wassalatu wattaibatu assalamualaikum warahmatullahi boleh atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin boleh. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad satu kali aja kalau tahiyat awal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jangan disempurnain sampai situ doang. Karena belum sempurna tahiyat. Nah, kalau tahiyatul akhir ditambahin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya, wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta sayyidina Muhammad bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'sam. Allahumma inni ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alam bihi antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Tahiyat akhirnya. Di sini takbiratul ihram naik lagi ke atas, lanjut rakaat selanjutnya, keempat seperti rakaat sebelumnya. Kemudian kita tahiyatul akhir, tasyahud akhir dengan meletakkan tangan kanan, mengeluarkan tangan kiri dari bawah petis sehingga kanan dan duduk dengan meletakkan pantat di lantai. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha lalu dan atau lutut. Ya, tahiyat akhir gitu. Kemudian jadi boleh kita tadi lagi boleh dilanjutkan di bil alamina innaka hamidum majid. Salam yang wajib pertama wajib. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Salam dengan menoleh ke kanan sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi dan ke kiri mengucapkan ditambahin warahmatullahi wabarakatuh boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi lagi boleh sebelah kiri. Tapi wajibnya sebelah kanan. Selesai zikir dan doa kita. Duhipullah Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi pada atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji umroh kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan umroh yang karena Allah sehingga lelahnya kita, capeknya kita lillah menjadikan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan akan mendapat nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ambil kesempatan ibadah di tanah suci Mekah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Kita sholat di Madinah pahalanya sama dengan 1000 kali di tempat yang lain. Kita sholat zuhur 1 kali sama dengan sholat 1000 kali sholat zuhur di Madinah. Apalagi di Masjidil Haram, kita sholat wajib di Masjidil Haram. Kita sama dengan sholat wajib di tempat lain 100.000 kali. 100.000 kali. Kalau kita 4 hari di sana, jadi 4 kali 5, 20 kali kita. 20 kali kali 100.000. Nah, 100.000 jadi 2 juta. 2 juta kali. Ya. Jadi luar biasa. Luar biasa kita ibadah di sana di Tanah Suci Mekah Mukarramah. Kita lanjutkan macam-macam sholat sunat. Nanti sholat sunat banyak sana. Sholat sunat wudhu. Karena kita sholat sunnah wudhu, sholat sunnah di Mekah atau di Madinah, pahala yang sangat luar biasa. Sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat duha, dan sebagainya. Sedangkan sholat rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai fardu. Ya, habis sholat. Nah, nanti siasatin. Ketika kita di Mekah, habis sholat zuhur biasanya nggak lama-lama shollu alal amwat wal atfal rahimakumullah. Ya. Sholatlah kamu untuk sholat mayit, ya. Sholat mayit atau sholat mayit anak-anak. Ya. Nah, karena itu ketika kita selesai sholat Allahu Akbar, selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung sholat ba'diyah. Habis sholat ba'diyah ikutin sholat mayit di sana. Jangan kita tinggalkan. Pahalanya yang sangat luar biasa.
Kalau seandainya kita tahu tentang pahala sholat mayit, maka tidak akan kita sia-siakan ketika ada mayit di tetangga kita untuk tidak sholat. Rugi sangat luar biasa. Kita melaksanakan sholat mayit satu orang itu pahalanya 1 qirad, dan 1 qirad itu digambarkan Rasulullah yang tentang sholat ya sama dengan emas seberat gunung Uhud. Gunung Uhud 3 kilometer itu tinggi itu dijadikan emas oleh Allah, kemudian pahala yang kita seperti itu luar biasa. Kalau di sana tentunya 100.000 kali. Kalau di Mekah 100.000 kali. Berapa qirad yang kita terima setiap hari, setiap kita melaksanakan sholat wajib. Ya. Ya, selanjutnya terbagi dalam sholat muakkad dan ghair muakkad. Adapun yang termasuk dalam sholat-sholat sunnah rawatib sebagai berikut. Yang muakkad 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Ghair muakkad 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum maghrib. Bihipullah di Rahman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala ini yang terpenting lagi pula, yakni tentang sholat safar. Banyak yang kita belum paham. Banyak kita yang belum mengerti. Walaupun kita sering berjalan jauh, tapi perjalanan jauhnya kita belum sejauh yang akan kita jalani. Yakni ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak dibang ilmunya, dibang sekedar tahu doang dari Google sebagainya, enggak dibimbing oleh yang lain-lainnya, bisa jadi amalia-amalia kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak dibarengkan dengan ilmu pengetahuan kita. Ilmu pengetahuan kita yang minim, yang kurang ya. Sehingga sholat safar kita dalam perjalanan itu banyak sholat safar yang dia sesuai dengan Rasulullah SAW yang Allah Rasulullah ajarkan. Di sini sholat safar apabila seorang hendak bepergian. Sebelum meninggalkan rumah, ia dianjurkan mengerjakan sholat safar 2 rakaat. Demikian pula sesudah tiba di rumah kembali. Caranya sama dengan mengerjakan sholat subuh. Hanya niatnya berlainan, yaitu berniat sholat safar. Karsun safar sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala selesai sholat berdoa dengan perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan Allah dalam perjalanan, baik pribadi, tugas maupun keluarga yang ditinggalkan. Jadi ternyata safar itu doa. Harus dengan sunnahnya sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa. Menurut Islam diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, bagaimana kita ketika safar ada doa-doa dari orang tua kita, doa dari keluarga kita, doa dari anak kita, istri kita, atau yang lain-lainnya? Boleh nggak? Boleh. Banyak orang-orang dulu, ya almarhum Yahya Jinur Ali, ya pahlawan nasional, Ki Haji Muhajirin, Ki Haji Mukhtar Tobroni, Ki Haji Muhammad Nur, Ki Haji Dawam Anwar, ya semua kiai-kiai Bekasi itu ketika kita safar, kita ngajak kumpulin teman-teman, saudara, kita berdoa agar perjalanan kita dari mulai pergi sampai pulang dalam keadaan selamat dan memperoleh apa yang kita harapkan dalam perjalanan tersebut. Ya, makanya orang-orang dulu ya dengan doa, ya walimatus safar namanya, walimatus safar. Ya, panggil orang-orang diajak makan, minta doa-doa dan sebagainya. Sehingga apa? Kita nggak tahu doa siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang yang hendak bepergian sebelum meninggalkan rumah, ia dianjurkan mengerjakan sholat safar 2 rakaat. Ya. Bihipullah Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu dan tata cara sholat safar. Menurut Imam Nawawi, sholat safar hanya disunahkan bagi orang-orang yang hendak bepergian dan boleh dilakukan di waktu apapun. Artinya apa? Ia boleh melakukan di malam hari maupun siang hari. Sholat yang satu ini lakukan sebagai wujud permohonan seorang hamba kepada Tuhannya agar diberikan hidayah
pertolongan, dan keselamatan dalam perjalanan pergi maupun pulangnya. Tata cara sholat safar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah lainnya. Ketentuan sama dengan ketentuan sholat sunnah dan pada umumnya. Sholat safar juga mempunyai syarat-syarat yang harus kita penuhi, seperti harus mempunyai wudu, menutup aurat, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, membaca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya. Sedangkan lapal niatnya sebagai berikut, ya. Usolli sunnat safari rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sunat safar, ya, 2 rakaat karena Allah. Saya niat sholat sunnah perjalanan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syahril Mu'azzab, praktik yang dianjurkan pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, ya, setelah membaca surat Al-Fatihah, dan kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca surat Al-Fatihah. Setelah 2 rakaat selesai, dianjurkan membaca ayat kursi. Kok gampang banget? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Kafirun surat yang pahalanya apabila kita baca 1/4 Al-Quran. Artinya kalau kita baca 4 kali sama dengan pahala 1 hatam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali pahalanya sama dengan hatam Al-Quran. Jadi kalau kita sholat itu kemudian kuliah 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, 1/4 ditambah 3/4. Berarti kurang lebih 60% lebih. Sudah Al-Quran kita, pahala Al-Quran kita dapat. Betapa luar biasa. Cara sholat di kendaraan, cara perjalanan jauh. Nah ini barangkali penting. Apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan dalam kendaraan, ya Allah. Berat kita. Apalagi perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, ya, itu perlu kita siasatin kapan kita berhenti, kapan kita sebagainya. Karena itu ada cara di kendaraan, cara perjalanan. Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Artinya mengikuti kendaraan arahnya ke utara ya utara, selatan ke selatan, sesuai tujuan kita. Cara sholat di kendaraan saat perjalanan jauh bisa dengan duduk di kendaraan. Sebagaimana kita tahu setiap muslim yang sedang naik kendaraan dan tidak memungkinkan untuk berhenti, maka diperbolehkan untuk sholat sambil duduk. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Artinya sholatlah sambil berdiri. Jika kamu itu tidak bisa maka sambil duduk. Jika tidak bisa maka sambil terbaring. Hadis riwayat Al-Bukhari. Difullah Rahman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Jam 12. Difullah Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan umroh karena panggilan. Wa adzin pinnas ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tika min kulli fajjin amik. Panggil semua untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Mereka berjalan dengan capek dan sebagainya dengan kendaraan onta yang kurus. Artinya apa? Dengan sungguh-sungguh kita mencapai ke tanah Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Meskipun kita mengeluarkan uang yang banyak, ya, dengan tenaga fisik yang prima, ya, didukung oleh keluarga dan sebagainya, kita apa? Kita harus siapkan diri kita, ya, dengan sebaik-baiknya. Difullah Rahman yang dimuliakan Allah SWT, kita tinggal baca sini. Adapun cara sholat di kendaraan sangat perjalanan jauh ada sebagai berikut. 1, dengan posisi duduk di kursi kendaraan, niat sambil takbiratul ihram. 2, setelah itu dengan bersedekap, ya, seperti kayaknya sholat sambil berdiri, kemudian membaca 2 iftitah dan 2 surat Al-Fatihah dan surat yang pendek dikendaki. 3, gerakan ruku dilakukan sedikit membungkuk badan dari posisi duduk sambil berdiri ketika ruku, supaya berbeda ketika kita ketika badan lurus agak mengguguk sedikit. 4, i'tidal dilakukan dengan posisi duduk lurus seperti dalam posisi duduk sambil berdoa. Sujud dilakukan dengan membungkukkan badan saja, lebih rendah dari gerakan ruku.
Ya, ruku begini dia akan turun sedikit, menurun sedikit. Ya, lebih rendah dari gerakan ruku sebelumnya sambil berdoa. Duduk di antara dua sujud dilakukan dengan posisi duduk sempurna. Ya, di kursi kendaraan sambil berdoa. Setelah sujud kembali seperti membukukan badan seperti pada sujud awal sambil berdoa. Duduk kembali seperti sempurna, ya, bersedekap, melaksanakan rakaat, membaca surat Al-Fatihah, surat pendek-pendek yang dikendaki. 9 ruku dilakukan sedikit membungkukkan badan dari posisi 10 itidal lakukan posisi. Ya. Jadi sekarang kita lanjut dengan sholat mayit. Jangan kita tinggalkan ketika kita di Mekah atau di Madinah untuk sholat mayit. Ya, sholat mayit kaifiahnya yang pertama niat sholat jenazah untuk perempuan. Usolli ala hadzil maitati arba'at takbiratin fardul kifayah ma'mumanillahi ta'ala. Saya niat sholat atas mayit 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Itu untuk perempuan. Kalau jenazahnya laki-laki usolli hadzal. Kalau perempuan hazihi. Kalau perempuan al-maitati. Tapi laki al-mayyiti. Hadzal mayyiti. Arba takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Rukun sholat jenazah yang benar yakni pertama niat. Berdiri bagi yang mampu. Terus melakukan 4 takbir. Ya. 4 takbir termasuk ya, takbiratul ihram. Terus 4 mengangkat tangan pada takbir pertama. Allahu Akbar. Terus membaca sholawat pada takbir yang kedua. Allahu Akbar. Pertama mengangkat tangan pada takbir pertama, kemudian membaca Fatihah, ya, baca Fatihah dulu. Yang kedua membaca salawat, ketiga doa untuk jenazah dan kemudian salam, ya. Sini ada salam nih Pak ya. Berdiri mampu melakukan 4 takbir. Takbir pertama untuk membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua membaca sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin. Kedua, berdoa untuk jenazah, tergantung jenazahnya. Kalau laki-laki Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuan wa jalijatan masbahu. Perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fana wa jalijatan. Terus baru salam, ya. Takbir yang keempat salam, ya. Allahumma tahrimna ajrahu, ya. Wala tabnibna ba'dahu waghfir lana walahu, ya. Takbir lagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, salawat Nabi. Allahu Akbar, baca doa untuk si mayit. Allahu Akbar, baca ya untuk umum. Allah la ta'ala waghfir lana wa lahu jamil muslimin. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu salat mayit. Ya, habis ini. Ya, dah. Dwi Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ya waktu yang singkat ini ya pertemuan dengan saya Romli Abdul Hamid ya. Ya kebetulan saya Diki Malik saling membantu untuk manasik kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah umroh kita yang akan kita lakukan mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biaya-biaya yang kita keluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda ya. Dan jaminan Allah Subhanahu wa taala Allah akan ganti
berpuluh-puluh kali lipat, bahkan beratus-ratus kali lipat apa yang kita keluarkan dari tangan kita untuk pelaksanaan ibadah umroh kita. Dan mudah-mudahan pula ya hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak banyak apa-apa. Sama aja mari kita. Dufullah Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya awali tadi dengan atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena siapa-siapa. Kita berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim amantu billah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tidak lain ada lillahi taala. Ya, untuk kita selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melaksanakan umroh, ingin pamer, ingin yang lain-lainnya, nggak usah. Ya. Jadi ibadah umroh ini ibadah fisik yang sangat diperlukan. Ya. Jaga fisiknya sebaik-baiknya dengan kesehatan yang baik, ya, minuman yang baik, tidur yang cukup dan sebagainya. Baca tata cara umroh yang baik sehingga amal-amal kita diterima oleh Allah. Kemudian kita pula umroh itu harus kita barengi dengan zikir-zikir yang banyak. Ya. Ya, pertanyaan silakan. Pas ini Ustadz mau tanya waktu yang dilarang sholat. Di Indonesia banyak waktu-waktu dilarang sholat. Tapi ketika di Mekah Al-Mukarramah, kapan saja welcome untuk sholat. Sholat apa saja. Habis subuh kita sholat, qodho, sholat apa saja dibolehkan. Tidak ada waktu yang dilarang di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Kalau di Indonesia, ba'da asar tidak boleh, ba'da subuh tidak boleh. Ya. Tapi kalau di Mekah, kapan saja kita melaksanakan sholat boleh. Apalagi yang dibolehkan? Yang dibolehkan contohnya tahiyatul masjid, sholat mayit, ya, sholat wudhu, kapan saja boleh. Seandainya kita sholat apa saja, pada habis sholat subuh, kita sholat apa saja, qodho zohor, ini dan sebagainya, boleh. Tidak larangan di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Ya, terima kasih. Yang pertanyaan lagi? Ya, barangkali itu yang saya harapkan untuk kita semuanya. Duyufulur Rahman, supaya kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa, ya Allah, uang saya banyak saya keluarkan. Semakin banyak kita keluarkan untuk ibadah kita, semakin banyak pula Allah akan ganti. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, tentang rezeki-rezeki yang kita infakkan. Allah ganti masalul ladzina yunfiquna fisabilillah kama sali hambatin abbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan di jalan Allah, mereka bagaikan menanam satu benih, kemudian tumbuh 100, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 benih. Berarti kalau kita 1 juta kita keluarkan, Allah akan ganti 70 juta. Ya. 700 juta malah. Allah akan ganti 700 juta. Kalau kita keluarkan 30 juta, ya silakan kelipatan 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah lipatkan, gandakan lagi, berlipat-lipat lagi pahala yang Allah berikan. Allah akan ganti. Jadi jaminan Allah Subhanahu wa taala ketika kita umroh, Allah akan sejahterakan kita. Allah sejahterakan turunan-turunan kita, anak cucu kita. Jangan merasa takut, ya Allah, harta kita berkurang. Tidak. Semakin kita ikhlaskan apa yang kita keluarkan, Allah akan ganti dengan berlipat-lipat ganda. Terutama fisabilillah di jalan Allah, terutama melaksanakan ibadah umroh. Banyak tidak ada ceritanya orang yang pulang umroh, ya, dengan sebab umroh dia bangkrut total, tidak. Bahkan Allah kasih lagi nikmat yang Allah berikan kepada dia. Karena itu jangan sayang-sayang ketika kita ada rezeki.
rezeki yang kita diberikan oleh Allah, tangan kita murah, kanan kita lepas, ya. Kita berikan kepada siapa yang kita, ya. Karena di sanalah tempat yang paling mustajab. Dan pesan saya pula, ketika tempat-tempat, ya, saya pada saat tawaf terus ingin hadas kecil, apakah diulangi lagi putaran tawafnya? Betul, harus diulangi lagi dari awal lagi. Kalau kita hadas kecil, hadas besar. Karena itu kita jaga sebaik-baiknya. Ketika kita mau niat tawaf, makanan kita jangan terlalu banyak. Kemudian kita juga kita jaga wudhu kita, jangan sampai batal. Kalau sudah batal, udah baru 6 putaran, tinggal 1 putaran lagi, ulang lagi dari awal. Ulang dari lagi awal. Ya Allah, hati-hati. Jadi pada saat tawaf, kemudian ingin hadas kecil, apakah harus diulangi putaran tawaf? Betul, harus diulang lagi dari 0. Karena itu jaga sebaik-baiknya wudhu kita. Dengan cara bagaimana? Ya, badan kita fit. Jangan sampai ya perut kita meluap, kebanyakan makan, kita tawaf, ya udah dah, timbul. Nah, jaga. Ketika meniat tawaf, ya makan kita jaga dan sebagainya. Sehingga apa? Tawaf kita sempurna. 7 putaran tanpa batal wudu. Terus yang kedua, oh ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali pertanyaan tadi. Jadi kecuali ya Ustaz, kain ihram pada saat tawaf dan sa'i dibedakankah? Tidak. Tawaf dan sa'i tidak dibedakan. Sama. Bentuknya sama, tempatnya juga sama. Kecuali dalam keadaan sholat. Dalam sholat dia harus tertutup semuanya. Nah, tertutup. Ya, tubuh kita. Ya. Jadi sama ketika tawaf terbuka tangan sebelah kanan kita. Terkiri tertutup. Ya. Dan sa'i pun begitu. Dalam keadaan kondisi ya kain ihram terbuka. Ada pertanyaan lagi. Jadi tolong jangan sia-siakan kesempatan yang terbaik untuk kita. Tempat yang mustajabah di Raudhah. Kita minta apa saja, Allah akan berikan. Yang Rasulullah katakan dalam hadisnya, la yu'tihi du'a illa qad a'adda lahu al-ijabah. Tidak akan aku berikan kepada kalian berdoa kecuali aku sudah siapkan jawaban. Aku akan siapkan, aku akan kabul. Aku akan jawab. Artinya apa? Doa itu kita yang minta. Dan ketika kita minta udah pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah ya untuk kita. Jadi sebelum doa itu usaha kita. Yang Allah katakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila ditanya kepada kamu ya Muhammad tentang aku, katakanlah bahwasanya aku dekat, lebih dekat dari nadi. Aku akan menjawab, aku akan menijabah, aku akan mengabul doa-doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Jadi doa kita sudah disiapkan oleh jawabannya. Jadi bagaimana kita? Kalau kita minta, Allah kasih. Kalau enggak, ya tentu begitu sebaliknya. Apa? Wah, Allah tahu keinginan kita. Ah, ini beda dengan makom kita dengan makom Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika makom Ibrahim Nabi alaihissalam ditawarkan oleh malaikat ketika dibakar 40 hari 40 malam, ya Ibrahim minta sama Allah supaya Allah selamatkan kamu. Allah lebih tahu tentang apa keinginan saya. Kemudian Allah selamatkan Ibrahim dari kebaran api selama 40 hari 40 malam. Dengan ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, ya dingin dan sejuklah untuk Nabi Ibrahim. Beda makom kita. Kita makom kita adalah kasab, berusaha dulu. Dengan doa baru Allah jawab. Tapi Allah sudah siapkan jawabannya. Ijabahnya Allah sudah siapkan.
Ketika kita berdoa, pasti ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa, Allah akan jawab semua pakai keinginan kita, kemauan kita. Itu. Ayo, di ketika tempat-tempat mustajabah, jangan pelit-pelit kita minta doa pada Allah. Jangan diem, terutama dalam keadaan tawaf, ya, di Hijr Ismail, keadaan sa'i, Safa Marwah, kita banyak doa di sana. Ya, innama ya'muru kita bahwasanya tentang innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dia melakukan sunnah tawaf atau sa'i, fala junah alaihima, maka tidak berdosa dia. Bukan ikutan kepada orang-orang musyrik. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun. Siapa yang dia melaksanakan sa'i, maka sesungguhnya Allah Maha bersyukur. Allah Maha bersyukur, berterima kasih dengan kita. Bahwasanya kita melaksanakan sa'i itu sebagai syiar agama Islam. Allah bersyukur pada kita. Allah ganti syukur-syukur kita. Karena Allah Maha bersyukur. Allah berikan kesehatan kita. Allah berikan fadilah kita. Allah berikan keutamaan kita. Allah kabul doa-doa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan ampunan, terima tobat-tobat kita. Allah berikan pahala sedekah-sedekah kita infakkan. Ini janji Allah untuk kita semuanya. Tuhibbullahi rahman. Sangat baik lagi, baik bapak-bapak sekalian atau ibu sekalian yang melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam wa adkhilna ala ahana mudkhalas salam wa akhrijna ya maulana mukhrajas salam wa wafirna asbabas salam wa azikna bardas salam wa jannibna minal fitan ma yasudu subulas salam wa minal mihani ma yuhadid masuras salam wa anzilna munzalan kariman mubarakan yaksaus salam wa askina ghaisar rahmata wassalam wa wafiqna ma fil khair wassalam wahdina ilal haqqi wa ila tariqis salam wa matti'na bi isyatin radiyatin rafiyatin yasudul widad wal winam. Keselamatan. Mudah-mudahan kita Allah selamatkan dalam perjalanan kita pergi maupun pulangnya dan memperoleh umroh yang makbul, yang mabrur, yang tidak balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Hifdzur rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Al-Fakir Romli ya. Untuk ya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.